Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja untuk saat sekarang lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini Mari akan bacakan bagaimana energi hubungannya kamu saat ini dengan si dia, ya yang bebek selingkuhannya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di situ. Kemudian, oke. Yep. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di sini. Oke. Ya. Berikut ada di sana Death. Kemudian ada energi dari The Sun. Berikutnya ada energi dari Nah, kemudian ada di situ. Ya. Mari lihat kamu membuat kecewa ya. Kamu di sini tuh membuat kecewa si ya yang bebek selingkuhannya kamu ini. Gitu ya. Nah, jadi di saat dia masih menginginkan untuk berasmara dengan kamu, tapi malah dia lihat kamu justru menolak gitu ya. Karena Mari lihat di sini tuh nampaknya kamu, maaf nih bahasanya Mari, nampaknya kamu memang sudah memilih untuk tobat ya. Nampaknya kamu udah kayak kayak ngerasa bahwa ini hubungannya salah gitu kan. Ini nggak boleh untuk kamu lakukan, nggak bener gitu loh ya. Nanti kamu takut gitu ya dimarah sama Allah gitu kan. Kamu ngeri dimarah sama Tuhan gitu ya. Kamu ngeri dengan hukum karma gitu ya. Jadi akal sehatnya kamu mungkin juga sudah jalan. Apa-apaan sih? Kok aku jadi turun kualitas sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pacar? Kok bisa-bisanya aku jadi selingkuh? Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau Mari lihat semacam ya kamu entah dengan apapun itu alasannya, saat sekarang lebih memilih untuk kemudian kamu membuka chapter baru dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Nah, jadi setidaknya kalau kamu belum bisa meninggalkan dia, Mari lihat kamu akan mau memperlakukan relationship ini hanya secukupnya aja. Gitu loh ya. Jadi ini tuh ya yang tadinya kamu misal menganggap dia adalah pacar gitu ya, sekarang kamu udahlah bikin aja dia jadi teman tapi mesra. Nah itu paling sedikitnya ya. Namun memang sebagian besar Mari lihat di sini tuh memilih untuk selesai gitu, enggak lagi lah. Jadi kayak kamu makanya mau tobat, mau kembali lagi ke rumah tangganya kamu dengan pasangan sah, atau ke urusan asmaranya kamu dengan pacarnya kamu sebelum kamu bersama dengan dia. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi dan juga kelihatan bahwa jangan-jangan untuk di saat ini tuh pun kebetulan aja ya. Hubungannya kamu dengan pasangan sahnya kamu itu tuh lagi dalam keadaan yang membahagiakan di sana ya. Jadi sehingga kebutuhannya kamu melalui si yang bebek selingkuhan itu tuh sudah tersuplai dari pasangan sahnya kamu. Misalnya gini, kamu selama ini tuh stres aja bawaannya dengan pasangan sah gitu kan, tapi belakangan pasangan sah kayak ngajak kamu, yuk jalan-jalan yuk gitu ya, atau dia ngasih kamu duit banyak gitu ya, jadi stresnya kamu itu tuh terobati dengan kamu dapat duit banyak dari pasangan sahnya kamu misalnya ya. Yang tadinya pasangan sahnya kamu itu tuh ngamuk-ngamuk, kamu stres gitu, maka kamu butuh pelarian sehingga kamu terkoneksi sama ini ya yang bebek selingkuhan.
Tapi belakangan pasangan sahnya kamu lebih sabar gitu ya ke kamunya. Nah itu juga bisa. Nah pokoknya cepat atau lambat untuk di saat ini tuh ada pemikirannya kamu kan. Aku harus tinggalin si selingkuhanku ini. Nah seperti itu. Kalau mari lihat. Dan memang kelihatan progresifnya kamu dari sekarang hingga sampai ke depan. Pada akhirnya itu tuh tujuan dari progresifnya kamu adalah selesai dengan si seseorang ini. Dan melihat sikapnya kamu yang demikian, ini tuh mengecewakan banget ya bagi si pasangan selingkuhannya kamu ini. Gitu loh. Karena ya ternyata bagi dia bersama dengan kamu masih dapat dia rasakan sensasi nikmatnya, sensasi menyenangkannya. Gitu loh. Kamu ini tuh ya, walaupun dia tahu kalau kamu hanya menempatkan dia sebagai selingkuhanmu, misal ya, dia tahu bahwa kamu udah punya pasangan sah dan kamu berselingkuh dengan dia. Tapi ini bisa kayak orangnya udahlah nggak apa-apa, pokoknya kamu mau aja sama dia. Gitu ya. Setidaknya untuk saat ini tuh dia mau kompromi lah. Nah, di sana. Namun setelah dia kompromi demikian, loh, kamunya kok malah makin menjauh. Dia makin mau intens sama kamu, malah kamu makin mengurang-ngurangi interaksinya kalian. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini tuh mendatangkan kekacauan ya bagi si seseorang ini. Nah, di situ ya. Entah pun apa alasannya kamu untuk menjauh dari dia. Tapi itu tuh bukan satu hal yang ingin dia saksikan dari kamu. Gitu loh Capricorn. Ya. Jadi kayaknya orang ini tuh, loh kok kamu jadi kayak gini sih Capricorn? Kenapa kamu? Nah di situ. Dan mari lihat dia, sebenarnya kamu bukan baru ujuk-ujuk di bulan September ini ya, begini sikapnya kamu. Dari sebelum September pun kamu udah mulai ya berjarak gitu ya. Atau bahkan beberapa ada yang kayak cut off langsung gitu ya, kamu ngeblokir dia langsung. Nah, dan dia yang terdampak dari sikapnya kamu yang demikian, mari lihat tuh berontak ini sebenarnya. Loh kok jadi gini? Nggak bisa gini dong, nggak boleh gini. Gitu ya. Apa sih maunya kamu? Dia nih, mari lihat ada tuh heboh-hebohnya sendiri. Ada nih tuh panik-paniknya dia sendiri. Gitu. Jadi kamu ini tuh bisa di matanya dia jadi orang yang jahat gitu. Ya. Kamu orang yang kok kayak tegaan. Gitu. Kamu kok kayak orang yang mengkhianati dia. Itu ya. Apalagi dia ini tuh kayak yang udah coba sabar gitu ya ngadepin kamu yang seperti ini. Gitu. Dia tunggu-tunggu kamu, dia nanti-nanti kedatangan chattingnya kamu, teleponnya kamu, atau tubuh fisiknya kamu langsung hadap-hadapan dengan dia. Gitu ya. Dia tunggu-tunggu. Nah, dan di saat sekarang penantiannya dia ini tuh mari nampak mulai kemampuannya dia untuk menanti kamu menghadapi situasi yang seperti ini tuh mari lihat sekarang lagi nggak ada energinya. Jadi dia tuh bisa yang kayak gini, udahlah kalau kamu mau ninggalin aku udah gitu ya, hancurkan aja hubungan ini. Baik, aku mulai dari sekarang akan cari laki-laki lain, atau aku akan cari wanita lain gitu. Mampus kamu, supaya kamu gak bisa balik lagi sama aku. Nah, bisa dia tuh mau ngebalas dendam ini. Yang tadinya dia mengharapkan untuk bahagia bersama dengan kamu, gitu ya. Kamu berbahagia dengan dia, gitu. Saat sekarang, mau ini tuh dia semacam kayak dendam, gitu ya. Kayak dendam. Oh, kamu menghancurkan aku juga akan hancurkan kamu. Nah, gitu dianya. Gitu dia nih Capricorn. Sana ya. Kamu nyakitin aku, baik aku juga akan nyakitin kamu. Gitu. Cara nyakitin kamu itu tuh ya banyak hal ya. Jadi misalnya dia ngeblokir kamu, biar kamu tahu ya, aku menutup diriku dari kamu. Biar nanti kamu kecarian sama aku. Biar kamu bingung sendiri. Nah,
Contoh-contoh yang gampang-gampang aja. Nggak mesti pun dia kayak santet kamu gitu ya. Nggak mesti kayak gitu cara dia menghancurkan kamu. Baik, aku mulai sekarang akan membahagiakan dirinya aku sendiri. Sebodoh setan dengan kamu gitu. Nanti kamu lihat ya, hidupnya aku itu tuh akan lebih indah kalau tanpa kamu. Kamu lihat aku akan lebih cantik gitu. Biar kamu nyesal tidak memilih bersama dengan aku gitu. Contoh-contohnya aja ya, contoh-contohnya aja. Nah, di sana dia. Pokoknya dia di sini tuh akan melakukan tindakan-tindakan yang dia anggap bisa bikin kamu sedih. Merasa kehilangan dia kah? Nah, seperti itu ya. Dia buat kamu merasa kehilangan dia. Dia buat kamu, ya mulai dari hal-hal yang remeh-temeh sampai memang hal-hal yang lumayan ekstrim. Bisa dia nih. Jadi hati-hati juga kamu dengan si seseorang ini ya. Itu bukan maksud mari nakut-nakuti, tapi mau juga ini nekat-nekat gitu loh. Ya, misalnya mengganggu bisnisnya kamu, mengganggu karirnya kamu, mengganggu kenyamanan hidupnya kamu. Bisa dia. Itu ya, mulai dari hal-hal yang masuk akal sampai nggak masuk akal, dari hal-hal yang wajar sampai yang nekat, memang bisa nih. Lah orang dia mau memastikan ya, bahwa kamu harus mendapatkan hukuman karena kamu ini tuh sudah membuat dia merasa sengsara, merasa menderita. Nggak adil sikapnya kamu ini tuh ke dia. Lawang dia masih enak-enaknya sama kamu. Dia ibaratnya kayak, aku ditinggalin lagi aku sayang-sayangnya. Nah, misalnya yang begitu istilahnya dia. Jadi sangat wajar kalau aku itu tuh menghukum kamu. Gitu. Ya. Jadi dia ini tuh akan merespon sikapnya kamu. Karena kan penilaiannya dia, kamu sedang negatif ini ke dia. Gitu ya. Karena kamu sedang negatif, memberikan energi negatif kamu ke dia, maka dia akan nge-mirroring kamu. Dia akan mengembalikan energi negatif yang kalau bisa ya, menurut seseorang ini tuh yang lebih dahsyat gitu loh. Kalau dia menderita dari poin 1 hingga 10 ada di poin 7, maka kalau bisa itu tuh kamu menderita di poin 14. Bukan lagi 10, 14. No, di sana. Ya. Jadi orang ini tuh tidak akan tinggal diem. Gitu lah. Walaupun misalnya kayak pertimbangannya kamu adalah sebab yang menyangkut tentang dia juga. Gitu ya. Atau misalnya kamu ngerasa bahwa dia kok yang ngasih alasan untuk kamu jadinya seperti ini gitu. Tapi dia itu tidak ngerti, tidak paham dia. Itu loh. Yang karena yang dia anggap di sini tuh yang bermasalah adalah kamu. Gitu. Masalahnya adalah kamu. Kamu yang ujuk-ujuk jauh, kamu yang ujuk-ujuk diem, kamu yang ujuk-ujuk mau ninggalin gitu. Ya. Padahal dia udah ngasih kamu kesempatan, yang tadinya kamu diem, kamu kembali hangat dengan dia. Nah kayak gitu ya. Tapi kok yo ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ndak ada perubahan dari kamu. Makanya jadi kesel sampai ke ubun-ubun ini. Via yang bebeknya kamu. Itu loh. Jadi dia bisa memberikan kerusakan bagi kamu dari hal-hal kecil sampai memang di tahap yang klimaks, yang paling tinggi gitu. Ya udahlah, kamu doa-doain aja lah biar dia nggak nekat-nekat sampai yang kayak gimana. Udah, misalnya nih nyebarin foto toplessnya kamu, misalnya ini maaf aja ya, mau dia tuh merusak nama baiknya kamu, membuka aibnya kalian. Gitu ya. Mungkin bahkan beberapa tunggu kau ya, aku ungkapkan relationship kita sama pasangan sahmu. Mau ini? Mau. Gitu loh ya, Capricorn. Namanya dia nge-mirroring kamu. Itu loh. Jadi ya syukur-syukurlah kalau dia tuh menderita, hanya menderita sedikit. Karena ini tuh sesuai dengan tolak ukur kadar dia rasa dia menderitanya gimana ya. Kalau dia kayak yang benar-benar menghayati penderitaannya dia, bisa lihat tuh dia bilang, oh ini kok udah klimaks banget ya, sampai 100 nih penderitaannya aku dari 100 gitu. Awas kau ya, itu dianya nih Capricorn. Awas kau. Gitu. Kau bikin aku nggak bahagia, aku juga bisa
bikin kamu tidak bahagia. Oh, kamu merendahkan aku ya, ku rendahkan juga kamu. Itu loh, ada energi the tower, ada five of cups. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak energinya ndak main-main ini si kawan ini. Syukur-syukurlah kalau dianya itu tuh hanya kayak berpikir, ku blokir kau supaya kau nggak bisa hubungin aku, biar kau kecarian aku, biar kau merasa kehilangan aku. Syukur-syukur hanya kayak gitu aja. Gitu ya. Kalau dia sempat berpikir bahwa ku rusakkan rumah tanggamu, ku hancurkan karirnya kamu. Wah, ini danger juga ini si kawan ini ya. Seperti itu. Doainlah dia ya, biar vibrasi energinya dia tuh enak. Gitu loh, supaya dia nggak kepikiran nekat-nekat ke kamu. Gitu. Kalau aku nggak bisa miliki kamu, maka tidak ada yang bisa memiliki kamu. Nah, ini yang dahsyat ya. Kau hancurkan aku, ku hancurkan kamu kembali. Itu loh. Ya doain aja lah dia, biar dia bisa jadi kayak anteng gitu. Ketika kamu sholat ya mintakanlah sama Tuhan gitu ya, untuk melembutkan hatinya dia. Kalau kamu spiritualis ya kamu mulailah meditasi cinta kasih gitu ya, boleh tuh. Counterbalancing, energi dia counterbalancing gitu ya, biar balance kembali, biar netral kembali energi negatifnya dia ke kamu, supaya tidak memberikan dampak buruk ya untuk kehidupan pribadinya kamu. Nah, di sana ini pokoknya lagi cari cara ini si seseorang ini, cari cara dia biar kamu juga mengalami apa yang dia alami gitu. Mungkin aja memang beberapa yang kayak, ku cari cowok lain ya, kau tengok nanti aku ku gandeng cewek lain. Nah, kalau kayak gitu aja sih mungkin masih gampang lah ya, walaupun kamu pasti akan jengkel juga kalau ngelihat dia seperti itu. Namun kalau dia berlaku demikian, mari lihat itu tuh akan memperkuat alasannya kamu untuk ninggalin dia. Gitu ya. Nah, di sana. Karena ya kalau kamu udah memikirkan tobat, oke, maka itu tuh pegang kuat-kuat. Itu tuh udah bukan satu keputusan yang keliru lah itu. Tinggal ya kamu tetap lah ya, terimalah konsekuensi juga hasil dari karmanya kamu mau main-main sama seseorang ini. Ya setidaknya kamu bakal kena sumpah serapah misalnya kayak gitu kan. Udahlah, itu nanti bisa dinetralkan dengan ibadah. Dengan pembersihan cakra-cakra juga bisa gitu ya. Kalau kamu kebetulan paham perihal energi ya, energi spiritual, banyak cara lah, banyak cara. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana namanya orang lagi marah gitu loh, orang lagi kecewa gitu ya, maka udah pasti energi kemarahan itu tuh kalau tidak merusak diri, rusak keluar. Dan untuk saat ini tuh dia lebih memilih kayak memang merusak keluar, yaitu merusak ke dirimu gitu loh. Energi dari si ya yang bebek selingkuhannya kamu ini ya. Oke, baik Capricorn. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Scorpio, Leo, berikut ada energi dari Virgo di sini, Aries hadir, Sagittarius ada, itu aja ya. Oke lah, baik. Semoga yang Mari sampaikan Scorpio Capricorn mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.